Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Atik Kotunisa SPD, guru dari SMP Muhammadiyah Jatilawang, Banyumas, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Galuh Ciamis. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Muhammadiyah Jatilawang pada kelas 7A dengan materi menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Berikut ini uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah kelas 7A anaknya semangat-semangat menjadi anak-anak hebat ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita awali dahulu dengan berdoa ya. Untuk berdoa saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa dahulu. Silahkan ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan pembelajaran pada hari ini mendapatkan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah kelas kamu anak-anak hebat semuanya masuk ya. Nah, untuk menyemangati kita dalam proses pembelajaran, marilah kita awali dulu dengan bernyanyi ya lagu Profil Pelajar Pancasila. Masih ingat semuanya? Masih. Ya, Ibu minta tolong salah satu untuk memimpin. Siapa? Ya, Mbak Disa, silakan maju ke depan. Semuanya berdiri. Ya, Ayo. mari kawan-kawan berdiri. Dengan karangan. Dilakukan dengan gerakan juga ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhannya Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelas 7A. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, setelah kita menyanyikan profil pelajar Pancasila, harapannya nanti sikap kamu kita menjadi jiwa-jiwa yang nasionalis ada ya. Sudah semangat? Sudah. Nah, untuk hari ini kita ke struktur.
Mbak Istiqomah, struktur. Ya. Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, penunjukan kesimpulan. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Istiqomah. Ya, jadi ada apa saja diulang? Tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup ya. Terus kemudian yang terakhir, kaidah kebahasaan teks prosedur. Mbak Nisa berdiri. Kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi, pernyataan persuasif. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Ya, menggunakan kata imperatif, konjungsi, kata teknis, kata kalimat persuasif. Ya. Bapak sekarang, apa sih gunanya kita mempelajari teks prosedur? Motivasi kita untuk mempelajari teks prosedur? Agar mengetahui tahapan cara membuat sesuatu. Ya, agar mengetahui cara-cara menggunakan, membuat sesuatu. Ya, kita lanjutkan. Untuk capaian pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui model PJBL, Project Based Learning, dan video, peserta didik mampu menyusun teks prosedur dengan runtut dan sistematis sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Ya, jadi nanti di akhirnya kalian itu mampu membuat sebuah teks prosedur. Sampai di sini paham? Paham. Ya. Teknik penilaiannya ada sikap, observasi. Jadi kalian dinilai dengan cara diobservasi atau diamati. Kemudian ada keterampilan hasil menulis. Jadi menulis teks prosedur. Kemudian di akhir ada pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran ada tesnya, pilihan ganda, bentuknya pada Google Form. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Masih semangat? Masih. Ya, coba sekarang tepuk 1, tepuk 2. Ya. Lupa ya? Kalau nggak ada tepuknya, nggak tepuk ya. Ulangi coba buat kamu konsentrasi. Coba. Tepuk 1, 2. Ya, nanti Mbak Aisyah salah ya, belum konsentrasi ini, belum fokus. Ya, ulangi. Tepuk 2, tepuk 1, 3. Ya, alhamdulillah sudah fokus semua. Ya, coba sekarang perhatikan ke depan. Ya. Kita akan membuat semangka. Bahan yang digunakan 1 gelas air, susu kental manis, gula pasir, 1 buah mangga yang sudah dipotong-potong, es batu kotak-kotak secukupnya. Kita masukkan semua bahan. Satu sendok teh gula pasir, 2 sendok makan susu kental manis. Kita blender sampai halus.
kita tuang ke dalam gelas. Jus mangga siap disajikan. Ya, coba dari yang sudah video tadi ditampilkan, sekarang di lingkungan kita lagi musim apa ya? Mangga. Di sini pernah membuat jus semuanya? Pernah ya. Kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Sekarang lagi musim mangga, jadi saya ambil tentang proses pembuatan mangga. Coba, pernahkah kalian membuat jus mangga? Pernah. Ya, terus bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat jus mangga? Dari tadi video yang sudah ditampilkan, bahan-bahannya apa saja? Mbak Salisa? Ya, tepuk tangan untuk Mbak Salisa. Ya, tadi bahan-bahannya ada susu, mangga, es batu, kemudian air. Coba kalau alat? Alatnya ada blender, terus gelas, kemudian sendok. Ya, berarti sudah bisa membedakan mana alat, mana bahan. Langkah-langkahnya, Mbak Iza, coba sebutkan langkah-langkah dari pembuatan jus mangga. Pertama, cucilah mangga untuk menghilangkan kotoran. Nah, kemudian Kupas kulit mangga tersebut. Potonglah kecil-kecil buah mangga yang sudah dikupas. Masukkan ke dalam blender buah mangga beserta gula, air, es batu, dan susu. Ketiga, di blender sampai halus. Keempat, jus mangga siap. Masukkan tuangkan jus mangga ke dalam gelas. Terakhir, jus mangga siap disajikan. iya, tepuk tangan untuk Mbak Iza. Bagus sekali sudah menjelaskan langkah-langkah cara pembuatan jus mangga. Nanti bisa kalian praktekkan di rumah yang punya mangga banyak. Silahkan di jus ya. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang menulis teks prosedur ya. Bagaimana sih cara menulis teks prosedur? Ya, yang pertama itu kalian tentukan topiknya dulu. Kemudian setelah menentukan topik, kamu menentukan judulnya. Ya, judulnya paham sampai di sini? Ya, jadi yang pertama menentukan topik, yang kedua judul, yang ketiga menentukan tujuan atau pengantar yang menyatakan tujuan dari penulisan. Terus selanjutnya ada bahan dan alat untuk melakukan suatu prosedur. Dapat berupa daftar rincian, dapat berupa paragraf, atau dapat berupa prosedur tertentu. Contohnya 1 kilo tepung beras, 5 sendok makan gula pasir. Coba sekarang tanggal berapa? Tanggal 4, absen 4. Farah Nisrina, tepung beras termasuk bahan atau alat? Bahan. Pinter. Kalau 5 SDM, 5 sendok makan gula pasir. Hendra? Bahan. Ya, bisa, ini termasuk menentukan bahan dan alat. Kita lanjutkan. Langkah tahapan ya. Jadi di sini prosedur itu ada langkahnya, ini difokuskannya. Tahapan secara runtut ya. Ada apa saja di situ? Bisa menggunakan penormoran, berarti menggunakan bisa 1, 2 dan selanjutnya. Terus bisa menggunakan dengan kata yang menunjukkan urutan. Berarti pertama
pertama kupaslah mangga. Kemudian potong kecil-kecil. Itu. Kedua, masukkan mangga ke dalam blender. Itu menggunakan urutan. Terus yang ketiga dapat berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Kemudian setelah itu dan seterusnya. Atau bisa dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Jadi tambahkan gula pasir sebanyak 5 sendok makan. Paham di sini? Langkah-langkahnya. Yang terakhir, penutup. Ya, bagian lain penekanan pada keuntungan atau ucapan selamat. Sangat mudah, murah, sekaligus sudah didapat. Selamat mencoba itu merupakan dari bagian penutup. Coba ada yang bisa mengulang lagi. Yang pertama, kalau menulis teks prosedur, kita langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, menentukan topik, topik, judul, terus menentukan tujuan, terus bahan dan alat, terus langkah-langkah, yang terakhir adalah penutup. Ya, tadi sudah disebutkan itu sama Mbak Istiqomah ya strukturnya. Jadi di prosedur itu seperti itu. Ada pertanyaan? Kita paham. Coba sekarang ada contohnya ini. Cuaca yang panas-panas, enaknya minuman yang dingin dan menyegarkan. Sekarang coba, tadi sudah 4 kali 2 berapa? 8. Hasna Nur Aprilia, dari contoh di atas ini termasuk apa? Tujuan. Betul sekali, tepuk tangan untuk Hasna ya. 8. Coba 8 dikali 2 16. Lintang. Mana lintang? Ya, nomor 2 lintang termasuk apa ini? Bahan. Ya, terus lanjutkan. Panci, sendok, gelas. Lintang, tanggal lahirmu berapa? 30. Tidak ada. Bulan apa? Bulan 11. Istiqomah. Termasuk apa Mbak Istiqomah? Alat. Yang terakhir, sangat mudah untuk membuat minuman. Mbak Istiqomah, kamu? Ya, langsung di bagian penutup. Sampai di sini semuanya paham kelas 7A yang hebat-hebat? Ngantuk? Ya, mari sekarang kita berkelompok untuk mendiskusikan sebuah proyek yang akan kita buat, yaitu membuat teks prosedur minuman kesukaan kalian ya. Sekarang kita mendesain perencanaan proyek ya. Nanti di sini kamu akan membuat sebuah produk, bolehkah itu berupa gambar ya, atau boleh berupa video tutorial, atau boleh menggunakan infografik, atau yang terakhir boleh menggunakan flyer. Jadi kalian nanti bisa menuangkan hasil kreativitasmu untuk membuat sebuah teks prosedur. Bebas kalian mau memilih mana yang kalian bisa. Terus yang kedua, nanti kamu mengerjakan LKPD, jadi secara berkelompok, dituliskan nama kelompok. Nama kelompoknya dengan nama apa yang kamu buat. Contohnya membuat jus mangga, berarti nama kelompok adalah jus mangga. Kemudian dituliskan anggotanya, dibaca dahulu petunjuknya. Nah, kemudian kamu tuliskan kerangkanya di baliknya. Ya. Paham? Ya. Untuk pembuatan proyek kita lakukan 20 menit. Berarti nanti 20 menit di angka 1, di angka 4 nanti kalian sudah selesai. Kemudian mengirimkan hasil dari produknya, proyeknya ke grup kelas WhatsApp grup ya. Kemudian nanti untuk evaluasi dan pengalaman 5 menit. Setelah kalian mengirim, nanti
dilanjutkan dengan presentasi. Ya, silahkan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, tepuk 1, 2. Silakan untuk LKPD. Mbak Mas Afan, minta tolong ke belakang. Wah. Mbak. Silahkan kamu mulai untuk merencanakan pembuatan produknya. Berarti HP-nya untuk satu kelompok silakan dikeluarkan, boleh menggunakan Canva, boleh, atau aplikasi apapun yang sudah tersedia di HP-nya kamu. Nanti cara membuat es kelapa muda. Coba dibuka dulu. Dibuka dulu. Ini coba ya. Iya, kok lupa ditambahin sendiri ya di celah di bawahnya. Sudah selesai? Sudah. Waktunya sudah habis ya. Sekarang kamu kirimkan hasil dari proyek kamu ke grup kelas. Nisa, kelompoknya Nisa ya. Terus cara membuat es kuwut kelompok es kelapa adalah es kelapa di manakah? Aisyah, ais maca. Ada buah naga, kelompoknya Nisa. Membuat es teler, kelompoknya Mbak Istiqomah. Terus yang terakhir adalah membuat es teh ya. Saya tawarkan dulu, adakah yang mau presentasi dahulu? Ya, kelompoknya Mbak Lintang, silakan. Nanti saya downloadkan dulu Mbak Lintang di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok es teler. Membuat es teler. Kedua, es teler adalah salah satu minuman kekinian yang banyak dimari. Es teler biasanya disajikan untuk buka puasa. Alat dan bahan: 150 gram kolang kaling, 2 100 gram kelapa muda, 3 150 gram nangka, 4 150 gram alpukat, 5 100 gram gula pasir, 6 100 ml air, 7 2 lembar daun pandan, 8 setengah sendok teh garam, 9 50 biji sanggang, 10 es serut secukupnya, 11 susu kental manis. Langkah-langkah: rebus kolang kaling 3 ampuk, 2 masak air dan gula pasir, tambahkan daun pandan dan garam, 3 potong nangka dan alpukat sesuai selera, 4 tuang kolang kaling, nangka, kelapa dan alpukat ke sebelah saji, 5 tambahkan santan, gula cair dan es serut, 6 tambahkan susu kental manis sesuai selera. Penutup. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih. Adakah yang mau bertanya? Oh, sebelum bertanya kita aplaus dulu untuk kelompok es teler ya. Yuk, ada yang mau bertanya? Mbak, coba berdiri Mbak.
kalimat imperatifnya adalah tambahkan. Ada tambahkan, terus ada masukkan menjadi kalimat atau kata imperatifnya. Bisa diterima? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Saran, tampilannya sudah bagus sekali. Judul, isi, dan gambar sesuai dengan Ya, berarti tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Lintang ini. Gambarnya sudah sesuai judulnya. Terus ada yang mau ditanyakan? Ini saran ya tadi ya Mbak. Tunjukkan struktur teksnya. Ditunjukkan yang mana? ini judul, ini pendahuluan, bahan-bahan, langkah-langkah, dan penutup. Bisa diterima Mbak Siva? Ya, jadi tadi katanya Mbak Lintang ini yang pertama apa Mbak? Judul, Coba sebelah sana Mbak, belum jelas. Yang pertama adalah judul. terus silahkan. Yang ini pendahuluan, bahan-bahan, langkah-langkah, dan penutup. Ya, puas jawabannya? Puas. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya? Ya, kita beri tepuk tangan dahulu untuk kelompoknya Istiqomah. Silakan Mbak, ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kamu konsentrasi. Halo. Hai. Permainan dulu ya. Coba yang sebelah sana tuh Mas sudah ngantuk Mas Ibnu. Ya. Permainannya adalah tebak angka. Apa? Angka. Ya. Aturannya sederhana. Kamu tinggal menyebutkan bilangan apa? Ganjil dan bilangan genap. Coba level mudah ya. Ganjil. Apa? Ganjil. Sebelah sana belum terdengar apa? Ganjil. Ya, terus. Ganjil. Ganjil. Ganjil apa genap? Ganjil. Ya, terus Ganjil. level sedang, sebut hasilnya ya. Berapakah hasilnya? 4. 4. Ganjil apa genap? 6. 8. 16. Berapa? 16. 5. Level sulit, sebut hasilnya juga ini. Coba sekarang sebelah sana tuh yang masih 2 plus 2 dibagi 2 berapa? Berapa? Oh, iya. Nah, coba ini ada usaha mempunyai uang 5.000. Dari ayahnya diberi 2.000, dari neneknya 6.000, dari kakaknya 7.000. Berapakah jumlah uang Nusa? 20.000. Tahu ya jawabannya di sini? Ya, tepuk tangan untuk 7A. Lanjutkan ke presentasi berikutnya. Ada yang mau maju lagi kedua? Ya Mbak Nisa, silahkan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang prosedur tentang cara membuat wedang jahe. Ini Mbak. Di musim hujan ini, enaknya minum minuman yang menghangatkan tubuh. Mari kita membuat minuman yang menghangatkan tubuh. Bahan-bahannya adalah satu buah gula merah, 1 ruas jahe, 1 batang serai, 1 helai daun pandan, 250 ml air. Langkah-langkahnya: pertama, siapkan bahan, lalu cuci serai, jahe, dan daun pandan. Kemudian masukkan ke dalam panci. Kedua, rebuslah sampai gula larut sekitar 5 menit sampai mendidih. Lalu matikan kompor, tuang ke cangkir.
sajikan selagi hangat. Wah, mudah bukan cara membuat minuman hangat? Selamat mencoba. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nisa dan kawan-kawan. Kelompok wedang jahe. Ini dibuatnya bentuknya video ya Mbak. Ya, kreatif sekali ini wedang jahe. Ya, di cuaca yang hujan-hujan seperti ini cocoknya minum wedang jahe ya. Coba dari presentasi teman kalian, adakah yang mau menanggapi atau mau bertanya? Silahkan. Tunjukkan pada teks yang kalian buat kata imperatif. Mana kata imperatifnya? Ditunjukkan dengan ini. Maju aja ini. Yang mana? Rebuslah, tuang ke cangkir. Ada lagi, masukkan itu. Lalu cuci, masukkan. Ya, jadi ditemukan berapa tadi? 1, 2, 3. Masukkan, rebuslah, terus tuangkan ke. Ya, bisa diterima Mbak Aisyah? Ya, kata imperatifnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Hania. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak siapa ya? Nisa. Apa penggunaan konjungsi? Sebagai mana, sebutkan mana yang menjadi konjungsi di situ. Lalu, Iya. Terus? kemudian. Iya. Kalau ditambahkan musik kayaknya lebih bagus. Oh. Iya. Di revisi selanjutnya kami akan menambahkan musik. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Ya, silahkan ditutup Mbak. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompoknya Nisa. Ya, ini tadi sudah menggunakan video ya. Dari kelompok Nisa mencoba membuat dengan video tutorial. Tadi ditanyakan. Terus ini saran dari kelompoknya Nisa, kalau ditambahkan musik kayaknya lebih asik loh Mbak Nisa. Ini biar nanti bisa direvisi lagi. Terus ada penggunaan konjungsi. Manakah yang menggunakan konjungsi? Contohnya katanya di sini. Iya, terus ada kemudian. Ya, paham? Ya, bagus sekali. Nanti bisa kalian contoh untuk kelompoknya Mbak Nisa, Rafa, Hania, dan Oktri. Ya. Coba sekarang ke evaluasi pengalaman. Pengalaman apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Teks prosedur ditulis menjelaskan, memberitahu, memberi petunjuk, dan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan. Iya, teks prosedur itu ditulis untuk memberikan petunjuk, langkah-langkah apa yang akan dilakukan atau dikerjakan oleh kita. Bisa dipahami sekarang? Bisa. Ditulis untuk menjelaskan, membuat, memberitahu, memberikan langkah-langkah terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Betul sekali tadi Mbak Nisa. Coba sekarang perasaan kamu mengikuti pembelajaran hari ini bagaimana? Senang, bisa bermain HP ya. Iya, bisa lebih dekat berdiskusi dengan teman kamu. Coba untuk refleksi dan ulangan asesmen saya bagikan di grup kelas. Silakan kalian keluarkan HP-nya. Coba sekarang yang terkendala tidak membawa HP siapa? Ya, ini saya siapkan untuk kamu kerjakan di kertas. Mas Wisnu, terus ada lagi? Salisa bawa enggak? Coba Mas.
Ya nggak jelas. Tapi kok Y21 ini? Nah, ini. Sudah, Rafa? Yes, mirip. Sebentar. HP-nya nanti, WA-nya nanti. HP-nya simpan dulu. Ini, HP-nya masukkan lagi HP-nya. Sudah, Mas? Hana, sudah dikirim? Sudah, Mbak? Ini. Wisnu. Bisa dimengerti, Mbak? Ya, pembelajaran hari ini ya menulis teks prosedur sudah bisa semuanya? Sudah. Ya, jadi untuk pertemuan yang akan datang kita belajar pada bab baru tentang buku fiksi dan non fiksi. Nanti kalian bisa searching dulu apa itu buku fiksi, buku non fiksi di rumah. Untuk hari ini pembelajaran kita akhiri. Sebelum diakhiri, ditutup dahulu dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas Mas Ahsan Habibi. Silakan dipimpin doa dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada Mas Ahsan Habibi yang telah memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kemudahan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.